Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teknik penyelesaian masalah etika. Untuk yang pertama, memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bapak Rizky Pratama, absen 7. Saya Haidar Adani Sajid Rasmi, absen 14. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis isu-isu. Langkah awal penyelesaian masalah etika adalah dengan memahami isu atau masalah yang terlibat pada suatu persoalan. Di sini masalah etika dapat dibagi menjadi 3 kategori. Menurut Harris, Pichard, dan Robbins pada tahun 2000. Yang pertama adalah faktual, yang kedua konseptual, dan yang ketiga moral. Sebelum ini, nah, apa itu faktual sendiri? Faktual sendiri melibatkan apa yang benar-benar diketahui tentang sebuah kasus. Misalnya, fakta-fakta yang ada diselesaikan dengan melakukan penelitian untuk mengungkap kebenaran. Konseptual, yang kedua tentang konseptual. Isu konseptual ini berhubungan dengan sebuah prinsip atau ide yang tidak bisa diterima. Isu konseptual diselesaikan lewat kesepakatan atas arti istilah konsep. Yang ketiga adalah moral. Moral sendiri setelah faktual dan konseptual diselesaikan ditentukan prinsip moral mana yang digunakan isu moral itu sendiri. Slide selanjutnya. Untuk contohnya, tadi isunya sudah dijelaskan. Untuk contoh kasusnya itu dalam kasus gratifikasi. Gratifikasi itu sendiri kasus pemberian berupa hadiah maupun uang. Contohnya macam dan hadiah mungkin jadi fakta yang umum untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu melalui penelitian atau penyelidikan untuk mengungkap kebenaran. Kemudian untuk isu konseptual tentunya itu yang tidak diketahui adalah apakah hadiah tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi sebuah keputusan atau sekedar tanda persahabatan. Untuk penyelesaiannya sendiri itu melalui kesepakatan atas arti, istilah, dan konsep. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk isu moral sendiri tentunya itu setelah dapat dipastikan apakah itu hadiah atau suap, secara moral sudah jelas tindakan yang harus diambil seperti apa. Untuk penyelesaiannya itu melalui kesepakatan atas prinsip-prinsip moral yang relevan dan bagaimana diterapkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram garis. Diagram garis yaitu cara membuat diagram garis adalah membuat sebuah garis yang salah satu ujungnya ditempati paradigma positif dan ujung lainnya yaitu paradigma negatif. Slide sebelumnya. Paradigma positif. Apa sih paradigma positif itu sendiri? Paradigma positif adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi dapat diterima secara moral. Yang kedua, paradigma negatif. Paradigma negatif sesuatu hal yang tidak diragukan lagi tidak dapat diterima secara moral. Berikut contoh dari metode dengan menggunakan diagram garis. Contohnya itu sebuah perusahaan terpaksa harus membuang sedikit limbah beratunya ke sebuah danau yang selama ini menjadi persediaan air bagi warga. Dan batas ambang untuk limbah ini yaitu kurang lebih 10 ppm. Jika limbah dibuang, konsentrasi danau menjadi 5 ppm. Nah, diharapkan tidak terjadi masalah kesehatan dan warga tidak dapat mendeteksi di air minum mereka. Next. Nah, contohnya untuk membuat diagram garis seperti ini di ujung sebelah kanan saya ini paradigma negatif dan sebelah ujung lainnya itu paradigma positif. Nah, pada diagram garis ini nantinya akan ditempatkan beberapa hipotesis masalah untuk sebagai bahan pertimbangan. Jika nantinya dari hipotesis masalah tersebut lebih mengarah ke paradigma negatif, maka kesimpulan atau kesimpulannya tidak dapat diterima atau sulit diterima oleh warga. Sedangkan jika hipotesis masalah tersebut lebih mengarah ke paradigma positif, maka kesimpulannya dapat diterima oleh warga. Nah, di sini diagram alur. Diagram alur atau biasanya disebut dengan flowchart.
Dalam etika teknik, diagram alur akan membantu untuk menganalisis berbagai kasus yang memiliki tahapan terjadinya suatu kejadian. Selain itu, diagram alur sendiri juga memberi visualisasi tentang sebuah situasi dengan konsekuensinya. Next. Nah, untuk contohnya pada metode diagram alur seperti ini. Bisa dilihat pada diagram alur ini dalam menyelesaikan persoalan itu lebih terstruktur, dan sudah dijelaskan tadi bahwa setiap masalah itu ada konsekuensinya sendiri-sendiri. Jadi dengan metode ini lebih efektif dibandingkan dengan metode sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.